Udah gitu. Halo pasien. Pasien. Akhirnya kita bertemu lagi di acara kesayangan kita sering jurusan bersama saya Joni Sin Syariah Dan bersama saya Gunawan. udah dong Ya, kami berada di FKKMK. FKKMK. ya Yeay. KKMK. Kenalan dulu. Oh, iya. Kita sama siapa sih sebenarnya di sini? Dari sini. Ya, dari sana. Perkenalan, namanya siapa, umur berapa, sudah menikah? Aku Dava, umur 18 tahun. Statusnya Harus banget. dari prodi kedokteran reguler 2018. Reguler. Ya. Aku Brian dari kedokteran Inter 18. Aku Nafila dari kedokteran Inter 18. Aku Irin dari kedokteran kedokteran reguler 18. Interlokal. Interlokal. Kamu kaum bawah. Mohon maaf ya. Kaum bawah. Aduh. Katanya seperempatnya gitu. Jahat ya, ada kasta ya di sini. Oh iya ada Lanjut. Saya Nael dari PD Rek 18. Ketang. Ya, jadi kita bersama Ketang. Iya. Ya, Anjay. tahu. Sama Ketang juga. Ada 2 ketang tuh. Ada 3 Ketang. Ketang. Nanti gambar foto ya. Ya, gitu. Jadi kita di FKKMK. Yoi, bener banget. Itu tuh apa kepanjangannya? Setahu tuh FK doang gitu. Kok ada? Nah, KMK. KMK tuh apa nyusahin banget? Ada yang mau jawab nggak? Masnya aja yang ketang, Yang dari yang ketat. Udahlah ketangnya semua Jadi aja. gini, kayak baru akhir-akhir ini sih ya. Kayak kalau kalian teman-teman yang main kesini di depan sana, ntar tulisannya udah bukan fakultas kedokteran lagi. Udah tulisannya udah fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan. Nah, jadi itu kepanjangannya FKKM. Fakultas ditulis ya Mas Idan. Fakultas Semangat editor. kesehatan masyarakat dan keperawatan. Berarti di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ini berarti nggak cuma ada kedokteran doang kan? Ya kan dari namanya kan ada keperawatannya juga. Perawatannya juga, terus kesehatan masyarakat apa lagi? Udah. Oh, berarti cuma ada isinya prodinya apa? Jadi kan prodinya apa aja? Oke, prodinya untuk Sesuai namanya. Untuk yang ini ya, untuk S1-nya ada 3 sih ya. Ada kedokteran, terus juga ada gizi kesehatan, dan yang terakhir ada keperawatan. Sebentar. Ya kamu nyuri-nyuri ya, ngajar. Iya, jadi gitu. Kalau jurusan kalian nih, namanya kan pendidikan dokter nggak sih? Enggak, kedokteran. Udah ganti kedokteran. Ganti. Berarti ya udah nggak ditanya. Yaudah. Oke. Salah kita dulu. Salah. Cut. Next. Kamu apa? Aku yang next. Oh, Ya aku aja lah. Kamu aja. Nah ini bisa diceritain nih, katanya kedokteran kan yang susah payah banget masuknya. Nah dari kalian sendiri tuh perjuangannya gimana? Bisa masuk sini. Payahnya masuk di sini. Kalau kamu gimana Mas Brandon? Kalau Dari saya, parkiran. Brandon. saya namanya kan Gunawan. Brandon siapa? Brandon yang Sebentar mana? guys. Enggak. Ya, Udah. kalau saya ya so-so lah. Lanjut aja. Sini. Ya, kalau perjuangan saya dari kantong parkir FKG. Ya. Iya. Jadi saya berjuang kesasar sampai sini. Maaf. Ya, Oke, kalau kalian dari Abang Naal dulu. Nah, Mau ini aja Po, dijelasin. Jalan masuknya kan ada Boleh, 3 boleh, cara boleh. nih. 3 cara. Mungkin dari yang paling pertama masuk dulu. Oh iya, jadi aku masuknya tuh yang paling pertama itu tuh. Wes, sombong. Ya udah. pertama dulu kan. Ya emang kok, ya udah. Bodikan dong. Pakai Neki apa? Ya jadi Mabut terakhir ya. Iya makanya. kamu tuh gak nakal toh. Yo. Nah, jadi tuh itu tuh tesnya sendiri sih. Pokoknya tuh awal aku ingat itu tuh akhir Februari. Jadi tuh tesnya tuh lebih banyak dari SBM. Gitu. Terus apa? Namanya Bisa. jalur apa Mbak? Jalur yang IUP, jalur IUP. IUP. Yes. Iya. Tesnya IUP itu isinya apa aja kalau yang kedokteran? Jadi ada saintek kayak matematika, biologi, fisika gitu kayak yang SBM, sama ada tes psikologinya, terus ada asepnya juga. Sama yang terakhir tuh SGT, itu situation judgment test. Jadi itu kalau misalnya
kamu jadi koas apa jadi dokter tuh nanti apa yang kamu lakuin. Itu khusus kedokteran ya? Iya, Udah ditanyain gitu? iya. Cuma disuruh ngurutin gitu loh, Iya, cuma prioritasmu ngurutin. gimana. Dari Oh. 1 sampai 5 kalau nggak salah. Tapi ya bahasa Inggris semua Pakai berarti bahasa ya? Inggris semua. Sainteknya juga bahasa Inggris? Sainteknya Iya, bahasa Inggris. sainteknya Tapi nggak susah kok bahasa Inggrisnya. Masih Oh, ini. enggak, maksudnya Inggrisnya yang Inggris biasa aja gitu loh. Enggak yang Yang nggak expert. expert Iya. gitu lah. Ya, itu Iya. dari IUP. Terus lanjut ada 3 lainnya. Senam. Ini doang yang Ada Irin, ada ranking Dava. 1. Iya. Waduh. Satu parah ya. Iya. Satu paralel. Jadi aku sama Dava itu SNMPTN. Masuknya itu lewat seleksi rapot. Jadi dilihat nilai rapot semester 1 sampai semester 5-nya. Jadi itu ada 2 kali pengumuman. Pengumuman pertama itu yang seleksi 50% rapot ya. Iya. 50%. Habis itu yang 50%-nya itu bisa daftar buat seleksi SNMPTN yang beneran. Habis itu pengumuman. Terus kamu sama Dava ya? Ya, Iya. berapa orang dari kita? Dari angkatan kalian pas Yang SMA? kan berarti ada 2 ya? Yang kedokteran. Iya, yang lewat jalur undangan. Iya. Ya, ada Irin sama Dava. Wah. Betul Mas Dava? Moga dikonfirmasi. Biar ngomong, Bicara ya Mas. biar ngomong gitu. Biasanya bacot. Abang naik. Oke, kalau saya yang dari SBMPTN itu ya sama sih kayak yang teman-teman yang lainnya juga yang di sini kan juga ada jalur SBMPTN. Ini intinya dimasuk di FKKMK khususnya yang kedokteran ini ada 4 sih sebenarnya, ada 4 intake ya. Pertama IUP-nya sampai 3. Ini yang nampilnya yang paling pertama, dan yang terakhir tapi ya Iya. kan semangatnya ya. Oke. Ya gimana gitu ya keterimaannya Mas. Itu terus yang kedua juga ada SNMPTN jalur rapot, terus ada SBMPTN tadi yang nggak ada dari kami di sini kebetulan mandiri, jadi ada juga jalur mandiri. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk UGM. iya sih, Iya. jadi nggak usah takut aduh gimana masuknya, aduh udah lewat SNM, udah lewat, udah masih banyak cara. Nah, kalau yang mandiri nih kan ya nggak ada di sini, tapi kuotanya yang keterima tuh berapa di FK yang Kakak mandiri? Ya, tahu nggak? Aduh, saya Nggak kurang tahu. tahu. Nah, angkatan kalian ada berapa yang mandiri yang berhasil? Angkatan 20, 15? di sini. Mandiri Angkatan itu kayaknya di- paling Bukan, Paling FK dikit nggak sih? kalian. Mas? Lebih dikit dari Iya, SNM. pastinya lebih 20-30% kalau nggak salah ya. Benar. Oh. Soalnya kan ya tadi udah dari sisi sama IUP-nya udah 2 kali IUP intake, 3 kali lagi. SNM-nya udah di SBM-nya. Jadi gitu guys. Jadi gitu. Ada 4 jalur untuk masuk kedokteran UGM. Oh iya, Kak, untuk kedokteran UGM. Kedokteran Kedokteran UGM. KG apa KG? Kedokteran Gajah Mada. Kedokteran Gajah Mada. GMI. ya pasti ada sih kayak susah payahnya kalian buat masuk sini kan ya nggak mudah kan masuk sini gitu. Drama kalian masuk sini. Dramanya bisa diceritain nggak sih? Mau yang Kayak paling- perjuangannya kalian. Ya. Gimana nih? Mau Dari yang paling nggak tragis dulu. Nah inilah Ya, berdua gimana ini lagi caranya lah. semua. Ya, tapi Dulu diceritain pas sekolah gimana dulu dari kelas 1. Mas Dava gimana Mas? Mas Dava itu yang SNM masih yang membanggakan. Gantian Mas. Dia gantian dong. Naik sekolah. Iya, Ya sebenarnya sih perjuangan itu ya sama aja kayak yang lain karena ya masuk universitas tuh ya memang berat gitu. Terus kalau pengalamanku sendiri ya mungkin nggak ada terlalu cobaan gitu yang terlalu berat gitu. Oh gitu ya. Nggak terlalu sih, paling cuman ketika ada ujian mungkin ada masalah-masalah personal dikit lah. Tapi ya setidaknya namanya cita-cita kan harus dikejar. Siap. Gitu kamu. Yang penting ranking 2. Ini lagi. Ranking berapa? 2 lah. Oh, 4. dia. Yang penting ranking 1 sampai 4. Jangan ranking 200. 150. Tidak. Aku nggak tahu ya malah. Terus kalau yang IUP nih, IUP dulu. Gayan gantian dong. Apa? Gimana? Mobilin yang Pas paling mau ujian kita belajarnya harus yang malam terus apa gimana? Oh, harus belajar bahasa Inggrisnya itu gimana itu kan? Kalau aku sendiri sih, aku keterimanya di intake ketiga ini terakhir kan. Intake pertama, kedua, sebenarnya tuh nyiapin IUP itu sama aja kayak kamu nyiapin UGM sih kalau menurutku. Soalnya IUP itu dari UGM yang saintek tuh kan dari UGM juga tuh. Otomatis kan yang buat harusnya sama. Dan aku lihat sama tipe soal UGM yang tahun-tahun lalu emang agak mirip-mirip gitu loh kalau soal yang saintek. Kalau buat yang
tes-tes lainnya tuh sebenarnya yang perlu disiapin tuh kalau menurutku selain asepnya kamu harus lulus, itu tuh SGT-nya sih yang penting. Soalnya Apa itu? Tadi yang situational dibilang. judgment test-nya. Oh, ya. Itu poinnya setahuku ya itu lumayan gede sih Iya. buat masuk ke FK itu. Jadi ada berapa tahap kalau IUP? Kalau IUP itu tesnya 2 hari Sabtu sama Minggu. Hari Sabtunya itu ada tes yang TPA itu, TPA namanya apa sih? GMST ya? GMST itu kayak TPA tapi yang buat UGM. Itu pakai bahasa Inggris juga. Terus habis itu ada yang Saintek-nya. Itu juga pakai. Masih hari pertama, Itu masih hari pertama. Terus habis itu hari kedua itu ntar ada psikotes namanya apa? Aku lupa ya psikotesnya namanya apa. Aku juga lupa. Pokoknya yang 500 soal tuh Iya, kerjain banyak banget. Oh, Minnesota apa gitu? Minnesota Oh, test pokoknya. apa ya? MMPI. MMPI. Itu ada hari kedua itu jadi MMPI, terus SGT sama ASEP yang terakhir. ASEP tuh ASEP tuh tes Inggrisnya UGM ya, kayak TOEFL-nya UGM. TOEFL. Kayak Iya, TOEFL. TOEFL-nya Banyak UGM. Jadi kalau nyiapinnya, kalau dari aku sih cuma kalau buat SGT-nya sih banyakin lihat contoh soalnya di internet sih. Ada ya? Ada. Itu soalnya juga kebanyakan mirip dari situ Oh, di internet. Searching soal. iya. Terus kalau yang sainteknya ya aku intan sih jadi Wow. Promosi. Intan Yogyakarta. Aku juga Intan. Johan Nur Hadi. Jen. ya nomor 1. Gaya kita Jen ya. Kita apa? Gunawan. Aku tidak mau sebut Neutron merek. ya. Jangan sebut merek ya. Kalau saya Neutron, oh ya Neutron kalau mau sponsor boleh. Intan juga boleh. Intan juga boleh. Bisa Lulusan Intan. Kontak ke email kita. Berhasil loh. Lulusan kalian berhasil masuk FK nggak mau sponsor itu? FKFKG. Iya. Oh iya, lulus 2 ya? Lulus 2. Iya, lulus. Dua loh. Enggak main-main. Lanjut. Lanjut yang SPM. SPM. Sebenarnya sih sama sih prinsipnya ya. Jadi kalau sebenarnya kalau menurutku malah Dian tuh yang internya yang agak lebih susah. Kenapa? Karena mau nggak mau pasti sebenarnya Dian juga persiapan untuk SBMPTN kan. Jadi pas itu Dian kayak mempersiapin untuk SBM, untuk persiapin IUP juga. Nah, sama kayak mandiri karena kalau pas kita lulus kan juga 3 itu juga dikejar semua ya. Mau kamu udah rankingnya bagus gitu loh. Nah kalau aku sih sebenarnya kena jalur SBM ya tes pada umumnya kalian bisa lihat kok di karena SBM ini berubah-berubah ya kayak tahun kemarin gimana kayak ada yang berubah dari sistem min 1 jadi sekarang jadi 0 terus sekarang lagi bisa ngambil 2 kali intinya jangan panikkan dulu gitu loh jadi jangan jangan tegang duluan. Aduh, ini kok berubah sih? Gimana sih kok berubahnya dikit-dikit gini sih? Bahkan kemarin itu tahunnya kita itu malah berubahnya malah dikasih tahu perubahannya malah Udah setelah semester 2 kayak. semester 2 dan itu malah udah habis ini ya. Mepet-mepet Yang kok itu. yang bener kalau salah nggak di min itu kan. Oh yang 01 Itu. Itu kan tahunnya kita juga mepet-mepet kan. Benar. Maret nggak Jadi sih dikasih intinya tahu tuh jangan kemakan sama hoax gitu loh, anjay. Jangan Jadi kemakan kita sama. belajar aja ya. Bener, belajar aja. Enjoy lah. Anjay, jadi yang penting tuh kan seleksi kan yang namanya juga seleksi ya. Seleksi kan penting untuk menyingkirkan orang-orang yang belum siap gitu loh. Jadi beda sama ujian kan emang diharapkan untuk semuanya bisa lolos gitu loh. Gitu. Jadi persiapin diri sendiri aja, fokus ke diri sendiri, yakin pasti ntar sulit juga. Iya. Benar expected sekali. Terus kayak ada tips-tips gak sih Kak? Kayak kita harus ikut apa, kita harus try out apa gimana gitu, ada gak sih? Mungkin dari yang SNM dulu aja deh. SNM. Ya tips Tipsnya, SNM Kak. Tips and tricks. Irin tadi udah. Apa ya tipsnya? Mungkin dari- Tipsnya Belajar dari kelas 1 Tipsnya ranking 1. Iya dong. Kita kelas 3. tipsnya kalau aku dari kelas 10 ya belajar. Belajar Belajarnya kayak gimana? Belajarnya jangan bosan sampai semester 5. Iya. Iya gitu. Udah sih gitu kalau SNM. Jadi kamu FK, belajarnya dari kelas 1. Jangan bosan. Jangan bosen, Jangan tidur. jangan sedih. Langsung Allah. Lanjut. Nah, dari IUP ada kayak belajar bahasa Inggrisnya dari mana gitu? Terutama kan internasional kan. Kalau aku sendiri sih tipsnya ya jangan sepaneng soalnya kalau panik tuh malah nggak bisa ngerjain soal udah itu aja.
Udah gitu. Ya udah. Bahasa Inggrisnya gimana sih? Sebenarnya susah nggak sih soal-soal bahasa Inggris? Kalau menurutku itu tuh kayak TOEFL sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya belajar SBM aja itu tuh udah bisa belajar buat IUP. Asal kita ngerti bahasa Inggrisnya. Iya. Inggrisnya soalnya bukan Inggris yang susah gitu. Iya, nggak kayak Inggris Inggris yang SBM dasar-dasar kok. gitu. Inggris setiap hari gitu. Iya, terus kayak misalnya kan soal-soal biologi, matematika, fisika kan juga bahasa Inggrisin kan. Itu tuh kayak kalau anak dilihat juga pasti paham lah. Ya Kita bisa kan- diartiin Bisa kok. diartiin. Biasain aja baca soal bahasa Inggris. Kayak kalau UGM kan soal IUP-nya nggak boleh dipublikasikan. Cuma kalau kayak UI itu bisa ada Oh, UI itu ada soalnya bisa dilihat gitulah soal-soal UI. Oh, enak ya. Mirip-mirip kayak gitulah soal-soalnya. Ya. Monggo Mas. Oke, kalau yang dari tips dari aku sih sebenarnya mungkin terdengar klise ya. Kalau klise Ya, yang nyanyi biasa. sejak- Oh, itu klise. Hey. Lomba ilama nggak tahu. Waduh. Udah. Jadi intinya pertama kalau seleksi itu kan kayak masalah kesiapan ya. Jadi kalau menurutku kalian harus nggak nyaman apapun karena harus beranikan diri untuk tryout di luar gitu loh. Yang saingannya tuh bener-bener banyak. Jadi kayak aduh aku takut nih kalau belum siap materi ini takut ngeliat tryoutnya jelek. Jadi karena itu jadi takut nyoba duluan gitu loh. Jadi kalau bisa kalian tuh udah berani ngambil di luar. Kenapa? Karena biar kalian tuh udah tahu gitu loh kira-kira kalau kalian dibandingkan yang teman-teman yang lain tuh udah ada di level Jadi tahu mana. peringkat kita di mana ya. Bener banget. Tapi walau udah misalnya udah sempat di atas jangan cepat senang juga Jangan terlena. karena Benar. nggak banyak kok. Nggak banyak. Benar Nggak banyak. sekali. Atau nggak dikit. Nggak dikit dong. Pokoknya nggak dikit yang udah di atas ternyata yang di bawahnya juga udah gampang nyusul Ngejar juga. gitu. Jadi intinya berani tetap tryout yang banyak tapi juga jangan lupa nyicil. Terus untuk yang SBM nih khususnya kalau kalian merasa udah kurang di suatu materi misalnya kayak aku dulu nih fisika. Jadi kayak fisikanya itu yang dikejar tuh yang kalian paham aja. Pasti dong selama 3 tahun masa kalian nggak ada yang nyantol sama sekali kan? Namanya kalian tidak sekolah. Ya, jadi kalau Tidur terus. minimal pasti ada yang saya. nyantol lah. Jadi kalau yang kalian yang udah nyantol kalian matengin, yang jarang nyantol tapi sering keluar itu kalian latihan dari soalnya aja. Nah karena kalian sudah istilahnya udah membiarkan fisika ini untuk segitu, Ya udah segitu aja. Kita belajar yang lain. sikat yang lain yang kalian lebih yakin bisa. Tahu prioritas mana. Bener banget. Tahu prioritas. Ya intinya enjoy, priority and Apa sih? Mau apa tuh Mas? Iya, jadi gitu. jadi gitu. Jangan takut kalah saing. Iya. Jadikan rasa takut itu sebagai Pacuan. motivasi pacuan. Oh iya, kalau dengar-dengar dari orang, dari kabar-kabar rendah, ya biasalah kabar biasa. Anak FK tuh katanya sibuk-sibuk. Iya. Enggak Kita juga. susah dihubungin. Nah, susah dihubungin. Gimana nih? Klarifikasi. Iya. Bener nggak sih FK itu sibuk? Kok FK sih sekarang bukan FK? FKK, MKA, Anak KU. KMK. mana KU? FKKBK. Anak KU. Dia nek sibuk apa enggak itu tergantung masing-masing orang ya. Karena kan kalau udah di kuliah tuh kalian udah bisa ini sendiri. Tapi kalau aku bilang sibuk ya relatif lebih sibuk sih. Tapi untuk ini ya FYI laporan kita tuh nggak sesibuk yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian bilang, lu lapraknya banyak banget ya, kan praktiknya banyak enggak. Bahkan ada praktikum yang nggak ada lapraknya. Iya. Dan ada gitu. Jadi jangan takut duluan gitu loh. Jangan kemakan sama ketakutan yang kalian dengar sebelum kalian masuk langsung. Nah tapi yang capeknya itu adalah belajarnya. Soalnya kalau menurutku sih ya ini dia jauh lebih dalam lagi gitu loh. Tapi kalau di FK ini, di KU ini biasanya tahun pertama tuh masih fisiologis ya. Jadi kayak masih sehat-sehat Iya, semua. masih yang sehat semua. Jadi kayak Sehat-sehat semua. Jadi- Jadi Baru bahas yang normal. bahas yang normal. Jadi bahasa normal. Jadi kan kalau kita mau ngecek yang sakit kan kita harus tahu yang normalnya dulu kan. benar. Jadi nanti itu kok berjalan sesuai ininya kok. Tahun pertama udah yang normal, tahun kedua yang udah Sakit. mulai ada penyakit-penyakitnya. Iya. Jadi gitu pasien. Itu pasti ya. Ini harus sehat dulu sebelum sakit. Yang lain ada mau nambahin nggak menanggapi sibuknya itu sibuk gimana gitu kalau Apakah emang sibuk. sibuk event ya? BSO-nya ya. Kalau sibuknya dibanding SMA Lebih kerasa SMA sih. lebih kerasa SMA. Gitu. Cuma kalau di sini tuh kita tuh kalau anggapannya kalau kita SMA keluar buat main, kalau kita sekarang keluar buat belajar sih. Kalau kafe gitu biasanya nongkrong kita belajar. Enggak buku, enggak Biasanya bakso kayak buta. gitu. Ya, jadi gitu guys hidupnya. Belajar ya.
Kalau kalian bentar, kan nggak cuma belajar dong, kalian ada yang ikut UKM atau organisasi iya. gitu. Aku Kalau Ini Dava nih ikut nih. Dava. kalau UKM sih aku nggak ikut ya, paling Oh, cuma nggak ikut BSO yang di sini aja Ya, sih. yang di- Karena nggak sempet kayaknya kalau ikut UKM sih. Karena aku pernah ikut UKM salah satu UKM bidang olahraga gitu, tapi ya memang nggak sempet waktunya gitu datang ke sana. Untuk belajar berarti waktunya. Benar. Karena waktunya menyesuaikan sama sini tuh beda gitu loh. Yang lain Oh, nggak pernah ketemu. Iya. nggak pernah Iya. ngatuk tuh loh. Terus yang lain masih santai-santai, kita udah mikir mau ujian blog dan lain-lain. Nah, ngomongin blog nih. Kan kalau di KU tuh beda ya sama fakultas-fakultas lain ya. Kalau di Iya. KU tuh pakainya sistem Sistem blog. blog. KU. Iya, hampir semua kalau Nah, ada sistem. bedanya sebenarnya sistem blog sama SKS itu apa? Kalau sistem blog tuh kayak gimana? Kalau SKS tuh kayak gimana gitu? Ini yang lain? Kalau blog tuh aku ya, kalau blog tuh kayak udah ditentuin dari awal, kayak dikasih kurikulum dari sekolah kayak gitu. Jadi Berarti satu kita nyesuaiin kayak matkulnya gitu apa gimana sih, yang nggak ngerti. iya pokoknya tuh udah kayak dikasih jadwal gitu loh, misalnya hari Senin tuh apa dan itu tuh seangkatan sama biasanya. Oh, nggak bisa milih dong. Iya, nggak bisa Enggak. milih. Jadi udah jatuhnya ditentuin satu topik gitu. Ya, jadi kayak satu blok tuh ada satu sistem, jadi dia bahas habis di blok itu. Kayak misal ini lagi blok genito urinari, ya udah bahasnya itu aja, nggak melebar-lebar kemana-mana. Kita bahas. Urinari. Terus satu blok tuh 6 minggu, terus apa Satu semester 3 ya? Iya, blok. 3 blok. Satu blok 6 minggu. Lah Setiap kita blok ada CBT. ujiannya? Iya, Iya. CBT jadi dan ujiannya- responsi. nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi ujiannya ujian blog. Kalau liburnya kalian sama juga tau? Kalau Nah, itu sih yang liburnya relatif lebih susah ya. Kalau libur tuh karena jadwalnya tadi tuh apa ya, nggak barengan sama teman-teman yang lain. Kasarnya kalau yang intern nih, pasti kan mau nggak mau dia selang seminggu sama kami yang reguler. Jadi masuknya selang seminggu, liburnya pun selang seminggu, kayak gitu. Jadi jadwalnya emang agak ini sih, agak slot. terpencil dibandingkan yang lainnya. Jadi kayak pas kemarin udah liburan, mungkin yang sini masih belum libur. Sini udah libur, mungkin yang lain malah belum libur. Kayak gitu-gitu sih. kalau kemarin itu sih kalau yang reguler kan nggak motong Natal kan. Ya. Kalau yang inter tuh kemarin Kita motong- kalau tempatku motong Natal. Jadi Natalnya tanggal 25, tanggal 26 apa 27 gitu aku masih ujian kayak gitu sih. Tapi dikasih libur sih. Iya dikasih libur seminggu kayaknya. Sebelum Natalnya tetap sebelum ujiannya tetap ada libur sih. Akumulasi libur kalian berapa minggu, berapa bulan? Kalau yang mungkin fakultas lain kan, kalau UGM tuh dari Desember ya? Lupa. Gun. Sudah lupa loh. Iya. Kayaknya kalau kampus biasa yang UGM kan dari Desember sampai Februari apa ya? Kalau kalian tuh berapa minggu? Apa sama? Sama sih, Sama. sama. Desember sampai Februari. Sama. Saya Hitungannya juga sama sih. penasaran. Kalau gini, kalau fakultas lain kan ada sistem SKS itu ngambilnya berdasarkan IPK ya. Jadi misalnya IPK kita di bawah 3 itu cuma bisa ngambil 21. Oh iya. Nah, kalau kalian itu sistem blok ada batas Dikasih IPK-nya nggak? kesempatan gitu nggak? Berarti kalau IPK di bawah 3 apa gimana? Yang itu aja yang di bawah 2,5 itu. Jadi sebenarnya SKS itu tetap ada ya, mau nggak mau tuh, waduh lampu nyala. Jadi apa namanya, intinya SKS tetap ada, cuma sistem blok itu yang bikin dia tuh jadi SKS lebih udah tetap gitu loh. Nah, jadi biasanya itu yang mulai dihitung IPK-nya itu biasanya 6 blok terbaik. 6 blok terbaik dari 2 tahun ini, dari A1 sampai B6. B6. Jadi kayak ada 2 tahun gitu. Ada 2 tahun, nanti kamu dilihat minimal 6 blok terbaiknya itu harus 2,5 lah, baru bisa lanjut ke tahun ketiga. Oh gitu. Kalau nggak belum nyampe itu 6 paling tinggi lah diambil. Berarti nggak kayak yang lain ya. Yang lain sistem SKS kita ngambilnya berapa maksimal? Iya. Beda. Ditentuin. Oh iya, FPI untuk tahun ini di FKKMK udah nambah matkul baru, yaitu matkul tentang transformasi digital. Wih, kayak yang lain Iya. Ya Belum belum tahu, tahu, belum belum tahu tahu kalian. ini kok. Seriusan. Iya, jadi ada yang ngambil ada. aku ngambil. Jadi gini, sistemnya itu dia Online kan sih? kelasnya masih juga ada. Kita nggak ada kan pas KRS. dan dia nggak wajib Besok ada. ada di tahun semester. ini. Oh iya iya. Nah, di tahun ini nggak wajib, tapi kemungkinan di tahun-tahun akan datang bakal jadi wajib. Jadi buat teman-teman yang besok pengen masuk FK nih, jangan takut gaptek gitu loh. Tetap ada kok, ada ilmu-ilmu yang untuk mempersiapkan Teki-teki. apa? Revolusi industri 4.0. Ya, Bosen sumpah dengernya. Poin O terus. Ya jadi gitu kan. Oh iya, kalau proses pendidikan KU
ya nantinya jadi dokter kan. Nah, proses pendidikannya Dari awal masuk ah, sampai lulus sampai jadi dokter itu kira-kira berapa tahun? berapa lama dan ngapain aja toh sebenarnya? Apa kuliah doang atau ada prakteknya atau Apa main-main? Jadi S1 itu kuliahnya 3,5 tahun ya. 3,5 tahun nanti kita di wisuda, terus baru dapat gelar sarjana kedokteran. Habis itu kita koas berapa tahun? 2. Koas 2 tahun, terus ujian UKM PPD. Itu habis itu baru dapat gelar dokter, terus masih ada internship 1 tahun. Jadi totalnya sekitar 6,5 tahun. Itu kalau mau jadi dokter ya, tapi Iya. disclaimer ya, kalau kalian mau jadi masuk di FK ini atau khusus jadi KU, nggak wajib jadi dokter kok. Jadi habis kalian dari SKAP itu sarjana kedokteran, kalian mau lanjut S2 itu bisa, lanjut lanjut dokter itu bisa. kalau misal aku tuh sempat dengar dari orang gitu, katanya bisa ke Kementerian Kesehatan gitu. Bisa. Itu di Jadi posisi apa? Gitu. jadi menteri kesehatan pun bisa. Pasti kesehatan kan dokter juga. Makanya maksudnya intinya tuh apa ya, relatif lebih terbuka gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan mikirnya aku mau masuk KU biar jadi dokter aja, itu enggak. Maksudnya banyak kok jadi kayak apa ya, Dosen, profesor. dosen pasti banyak, tapi Jadi namanya bupati. masuk ke peneliti. Jadi kayak yang bener-bener meneliti tentang manusia, jadi kayak bener-bener dia hidupnya untuk penelitian Terjun gitu loh. langsung buat kedokterannya. Jadi bupati juga tahu gak sih? Bupati Kulon Progo kan dokter dia. Iya, Iya tahu. Oke. ya jadi buat yang Nice punya info. prospek jangan bingung ya, memang banyak prospek. Enggak, aku dari Kerja di dokter. WHO gitu juga bisa. Oh iya, iya, iya. Ini Oh, prospeknya bahas WHO. nanti apa sekarang aja nih? Nggak apa-apa. Boleh, Aja boleh. aja. Jadi prospeknya tuh banyak banget ya, kayak apa di WHO itu tuh kayak khusus banyak ngenanganin kesehatan masyarakat ya. Kemarin sempat datang, jadi biasanya di tahun pertama masuk kalian ini bakal ada istilahnya alumni yang menjelaskan besok tuh prospek kerjanya ada apa aja. Ada dokter militer, terus ada apa namanya peneliti, ada juga yang dokter without borders. Jadi dia tuh nggak natap di satu rumah sakit. Jadi dia bener-bener kayak kemarin. Jadi bentar doang gitu. Nah, Enggak. Jadi dia emang kayak kemarin ke daerah perang. Jadi kayak ke apa namanya daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Jadi dia nggak ada batasan. Kamu kerja di sini, kamu di sini enggak. Jadi emang dia kayak ada panggilan di sana, Manusia. datang. Jadi emang benar-benar Humanity. nggak dibatasin gitu loh. Asalkan emang niatnya mau nolongin orang. Kalau nggak mau ya nggak usah ditolong lah. Ya, masa gitu kan ada kode etik. Iya benar. Tolong Bercanda ya, dokter di Denny sekolah. dicoret Iya, aja namanya dokter Denny. Maksud mau sekolah. Itu sih. Ya. Jadi gitu guys. Jadi gitu guys. Gini kan tadi kita ngomong spesialis. Spesialis tuh cara ngambilnya gimana sih? Oh yang pasti pertama dokter dulu lah ya. Jadi kayak di Bang tadi yang 6,5 tahun itu diselesain dulu yang di dokter umumnya, terus baru deh kalian ambil studi lagi spesialis. Berarti S2 ya? Enggak, Bukan beda sih. Semacam. Beda. Semacam. Kalau S2 kan kamu ntar Dari SK udah bisa ngambil. kalau dari SK bisa ngambil. Nah kalau kamu spesialis tuh harus dokter dulu. Jadi ibaratnya ada 2 jalur gitu loh. Jalur akademik sama jalur profesi. Kalau akademik nanti bisa S2, S3, terus nanti kalau profesi itu spesialis dan lanjut lagi masih ada. Vokasional. Dan itu masuknya juga pakai tes lagi. Iya, Ada apa sih namanya PPDS ya? PPDS itu nama Ya spesialis. intinya PPDS itu nama spesialis. Intinya ada. Iya. Pokoknya ada tesnya lagi lah. Iya. dan Ada itu batasan pasti IPK-nya kuliahnya bisa. juga. Iya, ada batasan IPK-nya minimal 3,25 setahu aku. Beda-beda sih setiap spesialis, tapi memang jadi- ada batasan IPK-nya. Boleh kalian cari-cari sih biar kalau udah ada Ada data yang bayangannya kalian jangan cari masing-masingnya aja karena emang tiap ini beda. Jadi gitu guys. Oke. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalian kayak persuasi, kenapa harus FK? Kenapa harus FK? UGM. Satu-satu tapi. Oh ya, kenapa harus kedokteran? Karena kalau aku sih dulu mungkin klise ya, tau klise kan? Ya, tahu Del tahu. Udah tadi udah pakai jok. Enggak, kalau klise itu dulu kan kayak kenapa? Kalau aku pengen gede bantu orang gitu. Tapi itu sebelum masuk FK. Tapi ternyata setelah masuk FK makin terbuka lagi tuh loh wawasannya. Ternyata dunia kesehatan tuh luas banget. Jadi kayak misalnya lebih pakai ini sih bukti-buktinya gitu loh. Kayak misalnya orang tiba-tiba gatel batuk-batuk tuh tandanya minta duit. Jadi misalnya kayak orang-orang tuh nampak
vitamin ini buat tubuh tuh ternyata tuh dulu mungkin bisa ngiranya bahaya, ternyata malah baik. Jadi kayak masih butuh banyak orang-orang untuk melakukan penelitian yang nggak mungkin bisa dikejar dalam waktu dekat kalau orangnya sedikit gitu loh. Jadi kalau kalian pengen jadi bagian untuk apa ya istilahnya menemukan kesehatan yang bener-bener nilainya valid, ayo untuk ke KU. Ya, gitu ya. Ya, jadi kenapa harus FK? UGM. Karena ini FK dan ini UGM. Iya. Sekian dari kami. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan pencet tombol Lonceng. lonceng. Dan Dan kalau kalian- ada mau pertanyaan lain tinggal di komen. Iya, yang Sekian. ingin direview jurusan apa, komen di bawah juga. Ya, komen. Like, subscribe. Terima kasih. Saya arsitektur Krusty Krab. Saya engineer medical. Terima kasih. Sampai jumpa di seri jurusan selanjutnya. Selanjutnya. Yeay. Bye bye.